Shalom sahabat inspirasi. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian 33 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan, dalam perjalanannya dari Padan Aram sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Nah sahabat inspirasi, kita akan belajar dari salah seorang bernama Yakub ketika dia sedang dalam masa-masa pelarian dan dia harus kembali ke Kanaan. Nah, saudara, memutuskan untuk kembali ke Kanaan bukanlah sebuah keputusan yang mudah bagi Yakub. Yakub, dia sangat sadar dengan siapa dia akan berhadapan ketika dia kembali ke Kanaan. Dia harus berhadapan dengan Esau, kakak yang pernah ditipunya. Dan pada waktu itu Yakub menduga bahwa Esau akan mengamuk jika dia berjumpa dengannya. Karena perbuatan curangnya ketika ia mencuri hak sulung dan berkat Esau pada waktu itu masih sangat menghantui pikiran dari Yakub ini. Dan kemudian rasa sesal menerornya, apalagi saat diketahuinya bahwa Esau datang dengan iringan 400 tentara. Nah, Yakub pada waktu itu sangat kalut, sangat benar-benar takut. Nah, ketakutan yang begitu besar membuatnya memohon kepada Allah untuk melepaskannya dari tangan Esau. Dan benar saja, Alkitab menuturkan saat Yakub bersujud 7 kali ketika menghampiri kakaknya untuk merendahkan diri, Esau pun luluh. Ia berlari menghampiri Yakub. Dia memeluk Yakub, bahkan dia menangis bersama-sama dengan Yakub pada waktu itu. Nah, berkat doa dan kepasrahan Yakub kepada Allah, Allah berkenan menolongnya. Dan Allah mampu mengubahkan hati manusia sekeras apapun itu. Dan dendam dan juga permusuhan pun juga berubah ketika kasih Allah yang bertahta. Dan di sini kita bisa melihat bahwa kasih Allah itu mampu membuat keduanya melupakan getirnya masa lalu dan sampai pada akhirnya mereka saling mengampuni satu dengan yang lainnya. Nah saudara, sahabat inspirasi yang terkasih, dalam berelasi kita tentu pernah bertengkar dengan sesama. Dalam konflik itu bisa saja ada yang tersinggung atau sakit hati. Jika dibiarkan, bisa jadi perasaan itu berubah menjadi dendam. Nah, dalam situasi seperti ini harus ada pihak yang mengalah. Tentu ada perasaan takut, tentu ada perasaan malu, tentu ada perasaan gengsi jika harus memohon maaf duluan. Tapi pada waktu itu Yakub mau mengakui kesalahannya serta merendahkan dirinya. Sampai pada akhirnya Esau pun mengampuni dan mau menerima adiknya kembali. Nah, ini adalah sebuah awal pemulihan relasi, ya. Dan awal pemulihan relasi itu adalah niat dan keberanian untuk mengambil resiko demi memulai sebuah perubahan. Nah, kita harus melawan rasa takut dan prasangka. Untuk itu, kita bisa meniru kisah dari 2 bersaudara ini. Dan mereka sadar bahwa permusuhan itu tidak selamanya harus dipelihara dalam setiap kehidupan mereka. Nah, saudara, sahabat inspirasi, mungkin sulit saat-saat ini untuk saudara kembali ke Kanaan demi menyelesaikan konflik yang mungkin sudah bertahun-tahun lamanya saudara hidupi. Namun tahukah saudara bahwa konflik yang tidak terselesaikan itu akan berakibat buruk bagi kehidupan kita secara pribadi? Maka dari itu saya mengajak kita semuanya untuk kita belajar dari kisah ini. Berdoa, minta Tuhan memberikan keberanian, minta Tuhan menolong kita menyelesaikan konflik yang terjadi. Akui dan minta maaf dengan segala kerendahan hati. Saudara harus percaya, dan percayalah terus senantiasa bahwa Tuhan pasti akan memulihkan setiap kehidupan kita. Dan ingatlah saudara, penyelesaian konflik dengan sesama akan mendatangkan kebahagiaan tersendiri buat setiap kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berikan kami keberanian untuk kami boleh terus menyelesaikan konflik-konflik yang mungkin belum kami selesaikan dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan untuk melewati semua bersama-sama dengan Engkau.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya.